Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Baik ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah. Masih di dalam bab silaturrahim wa birrul walidain. Adapun hadis yang atau dua hadis yang lalu maka masih berkaitan dengan birrul walidain. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan silaturrahim. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menjelaskan atau memerintahkan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim. Dan yang ketiga adalah berkata baik. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan memuliakan tamu di sini, kata para ulama, tidak mesti memberikan makanan secara jor-joran, ya. Sebab Nabi SAW tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memberikan makanan atau menghidangkan makanan kepada tamunya. Tidak demikian. Maka memuliakan tamu di sini bisa dengan bertutur kata yang baik, ya, bersikap yang baik. Kalau seandainya tidak ada makanan, maka dia bisa mengatakan, "Afwan, cuma ada segini," ya. Maka yang penting kita perlakukan tamu tersebut dengan cara yang baik, maka ia pun merasa dimuliakan. Ini sudah mencakup dari perintah Rasulullah SAW, yaitu memuliakan tamu. Jadi tidak mesti dengan memberikan makanan. Meskipun apabila di rumah tersebut tidak ada makanan, atau misalkan dalam keadaan berpuasa, ya, maka kita bisa memuliakan tamu tersebut dengan menggunakan kata-kata yang baik, bersikap yang baik kepada tamu kita tersebut. Dan inilah konsekuensi apabila kita sudah menerima tamu, ya, apabila kita sudah membiarkan tamu tersebut masuk ke dalam rumah kita,
maka konsekuensinya adalah kita harus memuliakan tamu tersebut. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Inilah hubungan dengan bab yang sedang kita bahas ini ya, tentang silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Ini sebab kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab birrul walidain wa silaturahim. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada satu pertanyaan ya. Kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menghubungkan antara iman dengan silaturahmi? Ya. Kenapa Nabi kita Nabi SAW menghubungkan antara iman dengan silaturahmi? Sebab silaturahmi ini sangat berat, sangat susah. Ya. Silaturahmi bukan berarti cuma sekedar kumpul saja, kumpul keluarga. Itu bukan definisi silaturahmi. Walaupun memang kumpul keluarga itu adalah bagian dari silaturahmi. Namun silaturahmi, definisi silaturahmi yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan di dalam kitabnya Adabul Mufrad, kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Ya. Penyambung silaturahmi bukanlah dia al-mukafi. Al-mukafi artinya adalah yang membalas budi. Seorang, misalkan kita punya saudara ya, kakak, misalkan kakak kita berbuat baik, kita pun berbuat baik. Itu bukan silaturahmi. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahmi itu yang sekedar membalas kebaikan saudaranya. Walakinnal wasil alladzi qutti'at rahimuhu wa salaha. Akan tetapi menyambung silaturahmi ini adalah yang apabila rahimnya atau saudaranya memutuskan tali silaturahmi kemudian dia pun menyambungnya. Nah, yang apabila misalkan kita memiliki saudara, kakak atau adik berbuat buruk kepada kita, ya. Kita sudah berusaha mendekatinya, namun dia menjauh, bahkan dia bersikap buruk kepada kita, ngomongin kita dari belakang. Maka yang demikian harus kita sikapi dengan kebaikan. Jadi silaturahmi ini bukan orang yang apabila orang ramah kita ramah juga, itu bukan silaturahmi. Itu memang kebaikan, bukankah itu kebaikan Ustaz? Benar, kebaikan. Namun itu belum dikategorikan sebagai silaturahmi. Itu adalah dalam istilah dalam hadis adalah al-mukafaah. Ya. Mukafaah adalah membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Ini memang sebuah kebaikan, namun bukan silaturahmi. Ini sebab kenapa Nabi kita Nabi SAW menghubungkan antara iman dengan silaturahmi. Karena silaturahmi ini atau menyambung silaturahmi ini butuh iman yang kuat. Tidak sembarang, tidak semua orang bisa. Karena memang dia adalah perkara yang susah dan pahalanya sangat besar. Silaturahmi ini pahalanya sangat besar. Taib. Oleh karenanya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama membedakan antara mukafaah dengan silaturahmi. Kalau sekedar keluarga kita berbuat baik sama kita, kemudian kita balas kebaikan tersebut, itu namanya mukafaah tadi ya. Mukafaah, membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini semua orang bisa. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat demikian kepada setiap orang, bukan kepada saudara saja. Sebagaimana tadi hadis yang disebutkan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan. Dan kalau kalian tidak bisa, lanjutan hadisnya, apabila kalian tidak bisa membalas kebaikan tersebut, maka balaslah dengan doa. Sampai kalian merasa kalian sudah membalasnya. Jadi misalkan ada orang ngasih kita
makanan. Kita tidak bisa balas dengan apa-apa karena kita tidak punya uang, tidak punya makanan ya. Maka kita balas dengan ucapan terima kasih, jazakallah khairan, syukron, barakallahu fiik. Kita doakan dia sampai kita merasa kita sudah membalas kebaikan tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi level mukafaah dengan level silaturahmi ini berbeda. Oleh karenanya silaturahmi ini kata para ulama level yang di atas daripada mukafaah. Pahalanya pun lebih besar. Dan bagaimana bisa kita silaturahmi kalau kita tidak terbiasa membalas kebaikan orang lain? Ana ulangi lagi ya. Bagaimana bisa kita silaturahmi kalau kita tidak terbiasa membalas kebaikan orang lain? Wong, apabila ada orang baik sama kita, kita tidak bisa balas, bagaimana lagi apabila orang berbuat buruk sama kita, kita bisa balas ya? Maka para ulama menjelaskan hendaknya kita ini terbiasa untuk membalas kebaikan. Apabila kita sudah terbiasa membalas kebaikan, maka kita berusaha untuk naik level lagi, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, idfa' billati ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Maka ini poin penting sekali ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita tidak bisa membalas orang yang berbuat baik sama kita, maka bagaimana lagi kita bisa membalas orang yang membuat buruk sama kita? Karena silaturahmi ini bukan kita membalas kebaikan, namun apabila ada keluarga yang berbuat buruk kepada kita, maka kita pun membalasnya dengan kebaikan. Ada saudara yang dia memutus hubungan dengan kita, kita terus datengin dia, ya kita terus beri hadiah kepada dia, terus-terusan. Inilah yang namanya silaturahmi. Inilah baru namanya silaturahmi. Jadi silaturahmi ini bukan perkara yang ringan. Ana ulangi lagi. Makanya Nabi SAW hubungkan dengan keimanan. Karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengamalkan silaturahmi ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Jadi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, logikanya simpel ya. Apabila seorang 1 tambah 1 saja tidak bisa, apalagi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, lebih tidak bisa lagi. Apabila seorang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, dia belum terbiasa, maka dia tidak akan bisa lagi mencapai level setelahnya, yaitu level silaturahmi, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini membalas keburukan dengan kebaikan ini adalah level yang lebih tinggi. Hendaknya kita terbiasa untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dulu ya. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa membalas keburukan keluarga kita dengan kebaikan. Inilah orang-orang yang mendapatkan keutamaan silaturahim. Taib. Kemudian lanjutan hadisnya, kata Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Ini adalah salah satu akhlak yang mulia. Ya, diam atau berkata baik, berkata baik atau diam ini adalah salah satu akhlak mulia. Dan sebagai seorang mukmin hendaknya tidak asal ngomong, ya, asbun. Inilah konsep yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita mikir ketika kita ingin bicara. Dan karena kata para ulama, kalau ingin menjadi pembicara ya yang baik atau pembicara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya banyak mikir. Harusnya seorang yang pembicara ya, kalau dia ingin diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dia akan banyak mikir. Karena berbicara ini adalah pekerjaan yang melelahkan, yang butuh mikir. Apabila perkataannya tidak baik ya, atau tidak penting untuk disampaikan, maka tidak perlu disampaikan. Apabila candaannya tidak perlu untuk dilontarkan, maka tidak perlu dilontarkan. Apabila perkataannya bisa menyinggung orang lain, maka tidak perlu dikatakan. Maka konsep yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Allah taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk beramal soleh, untuk memuliakan tamu, untuk bersilaturahmi, yaitu bukan sekedar berbuat baik saja, namun kita menyambung hubungan kekerabatan kita ya. Apabila ada kerabat kita, rahim kita yang bersikap buruk kepada kita, kita pun membalas dengan kebaikan agar tali tersebut menyambung kembali. Kemudian dan semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berkata-kata yang baik. Nah, Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.